يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani afqahu qouli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu pejuang subuh yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya, nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama pagi ini dalam kesehatan untuk mentolabil ilmu dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, wabil khusus kepada Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai di akhir zaman. Semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti, dan kita dapat bertemu bersama di yaumil kiamat nanti, serta masuk surga dalam rombongan yang sama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, perkenankan saya membaca adab-adab atau tata tertib dalam mengikuti kajian ini. Pertama adalah luruskan niat semata-mata untuk mencari ridha Allah. Kemudian berpakaian rapi dan sopan, hadirkan hati dan pikiran selama kajian ini, yang baik selama kajian ini, agar bisa mendengarkan butir-butir ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Selama kajian, kami akan melakukan mute all semua speaker peserta agar kajian dapat berlangsung dengan baik, dapat didengarkan dengan baik. Dan kami sarankan untuk di-stop video apabila Bapak dan Ibu dalam posisi mengantuk. Tuliskan pertanyaan di dalam kolom chat. Apabila nanti ada waktu, kami akan berikan juga waktunya kepada Bapak dan Ibu untuk dapat bertanya langsung dengan melakukan raise hand di kolom Zoom, sehingga nanti akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada guru kita. Baiklah, pagi ini untuk mempersingkat waktu, guru kita telah hadir bersama kita, Dr. Lutfi Fatullah MA, dengan topik yang akan membawakan topik memperhatikan kekuasaan Allah dan berusaha mengendalikan diri. Ini menyangkut masalah emosi mungkin Pak Ustadz ya. Baik, waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Ustadz untuk memulai kajiannya ini. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa luqatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa sin ahlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian subuh Masjid Pondok Indah yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke kajian, saya ingin mengajak kita untuk baca Sayyidul Istighfar terlebih dahulu, dengan harapan
Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita baca raditu billahi robba sebagai deklarasi kita. Mudah-mudahan Allah juga meridhoi kita. Nah, habis itu kita tambah dengan wirid anti Covid. Nah, wirid anti Covid ini jangan cuma hanya masker, hand sanitizer dan jaga jarak, akan tapi kita juga pakai memprotek diri kita dengan wiridan ya. Nah, wiridannya apa? Habis kita baca Sayyidul Istighfar dan raditu billahi robba. Kita baca dulu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Saya ulangi manfaatnya ya. Sayyidul Istighfar, orang yang baca di pagi hari seperti sekarang ini dengan penuh keyakinan. Syarat cuma satu, dengan penuh keyakinan. Yakin artinya adalah dia jujur mengatakannya dan dia yakin akan kuasa Allah. Maka kalau dia meninggal sebelum matahari tenggelam, belum maghrib, maka dia dijamin masuk surga. Nah, orang yang baca raditu billahi robba 3 kali sama dengan penuh keyakinan, maka Allah pun redho. Allah pun akan redho kepada dia. Ini luar biasa manfaatnya. Untuk itu saya mewasiatkan diri saya sendiri, mewasiatkan semua jamaah untuk mengamalkan wiridan ini setiap habis subuh dan setiap habis maghrib, itu minimal. Nah, untuk yang COVID, kita punya, Rasulullah ngajarin 4 wiridan ya, 4 wiridan untuk penangkal bala, penangkal wabah, penangkal penyakit. Yang pertama adalah Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, kita tawakal kepada Allah. Yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Ini juga dibaca 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, 4 wiridan ini ayo kita baca 3 kali. Nah, 3 kali semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya ini, dan kita ajarkan semua keluarga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus Covid ini dan juga dari virus-virus yang lainnya. Nah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Udah ada yang nanya di chat, doanya yang tadi itu Pak. 4 doa tadi itu kan kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta perlindungan, virus ini kan makhluk ya. Makhluk Allah. Nah, dia pasti taat kepada Allah. Nah, kita udah berlindung kepada yang punya, yang ngatur gitu. Nah, dia kan punya alamat, itu tujuannya kemana-kemana alamat. Nah, kita minta perlindungan dari Allah. Insya Allah udah mau nyampe di kita, tahu-tahu ada perlindungan itu nggak jadi dia balik atau di belok kanan. Atau kalau udah masuk pada diri kita, dia keluar. Dia keluar karena kita udah berlindung pada Allah. Bahkan saya ngajarin banyak orang dan saya praktekin ya Bu ya. Habis baca tadi itu kalau dirasa tubuh saya ini banyak ada gangguan ada gangguan, wah nih kayaknya
arah-arahnya ke virus nih, virus COVID yang sekarang lagi rame. Saya bilang tuh, ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhan, saya aku berlindung padamu dari virus ini dan dari penyakit-penyakit yang lainnya. Kau maha kuat, kau maha bisa, kau lah yang mengatur semuanya. Anta ala kulli syai'in qadir, anta ala kulli syai'in qadir, anta syafi'. Ya Allah, lindungilah saya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Habis itu saya bilang gini sama COVID-nya. Aneh udah berlindung pada Allah. Ustaz, suaranya kecil, Ustaz. Aturkan semuanya Allah. Kalau aneh udah berlindung sama Allah, itu nggak boleh masuk ke diri aneh. Wah, nanti kalau udah deket, jauh sana. Kayak begitu. Boleh kayak gini, boleh dong. Kan kita nggak minta sama COVID, kita mintanya tetap sama Allah. Kita bilang COVID itu sebagai makhluknya Allah. Jadi kita minta kepada kita menyuruh ya, bukan menyuruh, bukannya menghamba, bukan. Sama kayak kita bilang, kucing minggir di sana lagi. Kan kita minta kucing untuk minggir. Kecoa lari sana lagi. Kan kayak gitu. Jadi kita boleh ya berdialog seperti itu. Itu 4 doa yang kalau secara teks hadisnya adalah minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala akan hal-hal yang tidak kita inginkan atau hal-hal yang buruk. Baik. Sekarang kita akan masuk ke tema. Tema kita ini kan bagian dari fase bagaimana menjadi orang soleh versi Imam Nawawi. Imam Nawawi kita tahu kitabnya Riyadhus Shalihin. Nah versi yang langkah yang ke-9 ini adalah langkah fit tafakkuri, kalau bahasa Arabnya babun fit tafakkuri fi azimi makhluqatillah taala. Itu bab aslinya di kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kalau fase sebelumnya, fase yang pertama kan ikhlas, fase keduanya taubat, fase ketiganya sabat, fase keempatnya jujur, fase kelimanya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, fase keenamnya sudah naik levelnya, sudah menjadi orang yang bertakwa. Terus ya, fase ketujuhnya harus yakin dan terus tawakal. Yang ke-8-nya ini itu kan udah makin hebat tuh ketika fase 7-nya. Fase 8-nya jaga dengan istiqomah. Langkah untuk menjaga istiqomah itu pakai apaan? Nah, di sini Imam Nawawi ingin menjelaskan jaga keistiqomahan kita ini dengan keyakinan yang udah tinggi, dengan tawakal yang udah tinggi, pakai apaan? Pakai fit tafakkuri fi azimi makhluqatillah taala. Dengan cara berpikir tentang keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala lewat makhluk-makhluknya, lewat penciptaan makhluknya. Nah, sekarang ini COVID ini bisa menjadi bahan kajian buat kita. Bahan kita ini orang yang tawakal atau enggak, orang yang yakin atau enggak, orang yang mensikapinya dengan sikap orang mukmin atau enggak. Sikap orang mukmin kayak gimana? Rasulullah kan bilang, ada banal amril mukmin ya. Luar biasa orang mukmin itu. Inna amruhu kullu khair. Sesungguhnya sikap seorang mukmin semuanya baik. Orang mukmin menghadapi apa aja baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Tidak ada yang bisa bersikap seperti ini kecuali orang mukmin. Jadi orang non mukmin tidak bisa bersikap seperti ini. Orang mukmin cuma orang mukmin yang bisa. Kenapa kayak begitu? Rasulullah menjelaskan. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar. Kenikmatan yang diiringi dengan syukur, pahala. Musibah yang diiringi dengan kesabaran, pahala. Dunia kan hidupnya cuma 2 nih, musibah sama kenikmatan. Nah, nikmat itu diiringi dengan syukur, pahala. Musibah diiringi dengan sabar, pahala. Pahala akan mengantarkan orang Muslim masuk surga. Nah, ini nggak bisa orang kafir seperti ini, karena kita musibah ini dari Allah Subhanahu wa taala, ada pahala di sini. Nah, ketika kita ngelihat COVID kayak gini,
kita lihat Allah tuh kalau mau ngirim sesuatu bikin dunia gentar gampang aja ya. Lewat virus yang kecil banget aja udah geger ya. Apalagi pakai yang lebih gede lagi, apalagi pakai dud nanti ya. Pakai dud itu binatang yang akan keluar sebelum hari kiamat, akan keluar binatang. Binatang yang dari tanah, dari mana-mana, itu akan mengejar orang-orang yang non-muslim. Itu nanti di sebelum hari kiamat. Nah, yang lain lagi kan nanti kan akan ada awan, semburan angin yang akan mematikan orang muslim. Orang muslim tidak akan menghadapi kiamat, tidak akan menghadapi fenomena kiamat, karena dia akan dicabut dulu nyawanya melalui mekanisme semburan angin yang akan mematikan setiap muslim. Jadi orang muslim tidak akan menghadapi guncangan kedahsyatan hari kiamat. Ini fenomena yang kita bisa lihat dari virus ini. Lantas kita ngapain lagi? Ya, yang ngatur dunia ini siapa? Yang ngatur alam semesta ini siapa? Allah kan bukan cuma sekedar pencipta. Allah kan juga Rabbul Alamin. Allah bukan cuma Khalik ya, tapi Allah juga Rabbul Alamin. Allah yang mengatur. Allah juga yang mentakdirkan. Allah yang mentakdirkan dan Allah juga yang menentukan. Nah, dan ujungnya adalah Allah tempat kita kembali. Ketika fase ini Allah mencipta, Allah yang menentukan, Allah yang mengatur, Allah yang menentukan, Allah yang mentakdirkan, Allah tempat kembali. Ngapain lagi kita kemana-mana? Balik aja kepada Allah. Bahwa semua fase ada Allah yang ngatur di situ. Kita kembali kepada Allah. Apapun yang akan terjadi pada diri kita, kena atau tidak kena, kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya berpahala. Karena itu orang yang kena COVID, syaratnya adalah dia sobiron, ya, muhtasiban, teks hadisnya gitu. Sobiron muhtasiban. Dia sabar dan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mata syahidan. Meninggalnya dikategorikan sebagai syahid. Luar biasa. Nah, sekarang ini kalau misalnya kita nih di Indonesia udah yang meninggal udah berapa? Udah 300.000 orang umpamanya ya. Angkanya saya lupa, buka internet. Kita bilanglah 300.000 orang. 300.000 orang ini yang mukmin berapa? Umpamanya 200.000 orang. 200.000 orang ini yang sobiron muhtasiban itu berapa orang? Yang sobiron muhtasiban. Saya nggak berani bilang 50%, 70%, saya nggak berani bilang begitu. Tapi kalau ada kita atau saudara kita itu yang kena musibah ini, harus sobiron muhtasiban. Tetap sabar artinya bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan terjadi. Dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai tempat kita untuk bersandar, dan ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah penolong yang paling kuat, pembela yang paling hebat. Itu yang harus kita yakini bersama. Insya Allah apa yang terjadi kita happy ending. Happy endingnya adalah bahasa Islamnya adalah husnul khotimah. Happy endingnya adalah kita ujungnya masuk ke surganya Allah. Ini happy ending dalam bahasa kita bahasa Islam. Baik. Di bab ke-9 ini Imam Nawawi bilang begini ya. Babun fitafakuri, saya baca sanadnya dulu ya. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bilisnadil mutasili ila bi Zakaria Yahya ibn Syarwan Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wala babun fitafakuri fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sairi umurihima wa taksirin nafas. Ini bab untuk kita bertafakur dengan keagungan atau dengan besarnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, serta akan fananya, akan musnahnya dunia, dan hal-hal yang akan membawa kita ke akhirat, sehingga hati kita akan tertunduk. Hati kita akan tertunduk. Nah, Imam Nawawi ngajak kita untuk
berpikir ya untuk tadabbur ayat. Ada beberapa ayat di sini beliau ajar kita. Yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama a'izukum biwahidatin antakumu lillahi masna wa furoda tsumma tatafakkarun. Ini di surat Saba ayat 46. Innama a'izukum biwahidatin. Sungguhnya aku mengingat kalian dengan satu hal ini apa? Antakumu lillahi masna wa furoda. Kalian untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah baik sendiri maupun secara berjamaah. Di sini satu dan furoda maksudnya mau sendiri atau mau dua, mau empat, mau lima, silakan. Kemudian summa tatafakkaru. Kemudian kalian berpikir. Ini kita nyembah Allah untuk apaan? Kita kalau orang kufur kepada Allah, kenapa kok kufur? Ini yang kita harus pikirkan. Ini ajakan yang pertama. Ajakan yang kedua, ini ayatnya populer dan saya termasuk ayat yang saya senengin. Ayatnya adalah yang kedua ini di surat Ali Imran ayat 190 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi dan peredaran ya, perputaran malam dan siang adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang liulil albab, orang-orang yang berpikir. Siapa orang-orang yang berpikir itu? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Yaitu orang-orang yang menyembah Allah atau mengingat Allah qiyaman wa qu'udan, baik dalam kondisi berdiri maupun duduk. Wa ala junubihim, juga dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna, dan dia terus berpikir fi khalqis samawati wal ard, dalam kejadian dalam apa yang Allah sudah ciptakan di langit dan di bumi. Apa hasilnya? Hasilnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Hasilnya orang yang tafakur tadi adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan langit dan bumi ini secara salah, secara batil, enggak bakal. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar. Karena kita sudah kurang menyembah Allah secara maksimal, maka kita minta ya Allah, dosa saya banyak, faqina adzabannar. Lindungi saya ya Allah ya, hindari saya dari api neraka. Ini ayat yang enak banget nih. Ini aplikasinya kayak gimana nih aplikasinya? Aplikasinya ketika kita pergi ke puncak nih, gampangnya ke puncak. Ke puncak, kita berada di puncak pasnya, melihat keindahan alam. Apa yang kita teriakan ketika ada di puncak? Pertama, wow dingin, wow keren, wih hebat banget, asik banget. Itu. Kalau itu, maka kita belum masuk kategori ini. Tapi kalau misalnya kita bilang subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ini baru kita udah keren. Kita udah sampai kepada fase yang mutakin. Fase yang mutakin. Kita ngelihat makhluk Allah, kita kembali ke Allah, bukan kembali kepada makhluknya. Bukan kita memuji makhluknya itu, wow keren, wow hebat, akan tapi kita bilang subhanallah. Entah nanti tergantung apaannya ya, ada masya Allah, ada tabarakallah, ada subhanallah, ada alhamdulillah. Ketika kita melihat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, teriakan kita yang pertama adalah alhamdulillah. Maka kita yang kita puji adalah Allah dulu ya, alhamdulillah. Ini ayat yang kedua ya, ayat yang kedua yang ditampilkan atau yang dipakai oleh Imam Nawawi.
Terus ayat yang berikutnya adalah ayat di surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai ayat 20 ayat 21, 17 sampai 21. Apala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apala yanzuruna, apakah kalian tidak lihat bagaimana ibil itu onta, kaifa khuliqat. Onta bagaimana Allah ciptakan, bagaimana dia diciptakan. Wa ilas sama kaifa rufi'at. Nah, lihatlah langit bagaimana dia ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana jibal gunung-gunung itu ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi dihamparkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka ingatlah, sungguhnya engkau adalah mudzakir, engkau adalah pengingat. Allah mengajak kita untuk berpikir dari hal yang sederhana. Karena medianya Arab, maka yang paling sering dilihat orang Arab adalah ibil, onta. Dan ternyata onta itu bukan istimewa di Arab doang. Onta itu istimewa untuk kelas dunia, itu istimewa banget ya. Onta luar biasa. Banyak banget keistimewaan onta dibanding makhluk-makhluk yang lain, termasuk dibanding anjing. Anjing yang banyak orang sukai karena kecerdasannya, karena beberapa hal kehebatannya. Ternyata onta itu dari sisi manfaat mungkin lebih punya nilai plus ya, dibanding anjing. Paling enggak dari sisi ini ya, dari sisi karakter fisiknya. Fisiknya bagaimana seekor binatang mampu untuk berjalan sekian lama, gitu. Sekian lama tempuh dengan medan yang sulit. Kalau kita mau adu, anjing disuruh melalui gurun Sahara lawan onta. Aku yakin saya onta menang. Anjing untuk sekian kilometer mungkin dia sudah kelelahan, sudah tidak sanggup untuk menahan air yang tidak ada stoknya gitu. Tapi onta untuk perjalanan 2 minggu sanggup tidak minum air. Anjing saya rasa nggak sanggup dia 2 minggu nggak minum air. Anjing saya rasa nggak sanggup untuk menahan debunya padang pasir yang dahsyat ya. Tapi onta sanggup untuk menembus debu di padang pasir. Nah, Allah ajak kita untuk melihat, coba lihat onta, bagaimana dia diciptakan. Kalau onta di Indonesia nggak ada onta, maka dibilang begini, wa ilas sama ikan formian. Tuh lihat langit. Langit ada yang nggak bisa ngelihat kan? Nggak ada, semua orang bisa ngelihat langit. Langit kurang jelas juga, wa ilal jibali. Tuh lihat gunung gimana, kok bisa nancap kayak begitu. Wa ilal ardi, lihat tuh hamparan bumi, kok bisa kayak begitu. Nah, kalau udah ngelihat makhluk Allah ya, ciptaan Allah yang kayak begini, kita nggak mau kembali kepada penciptanya. Kita nggak mau balik kepada Allah. Nah, Rasulullah disuruh ingetin, dan engkau innama anta mudzakir. Nah, kita ini sekarang nih, saya lagi ngingetin, Allah ujungkan terus ya, lasta alaihim bimusaitirin ya. Kita nggak punya kekuasaan untuk memaksa orang untuk ikut sama kita. Udah tanda-tanda kebesaran Allah udah kayak begini, kita nggak bisa maksa orang untuk ikut kita. Lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar. Kalau orang yang udah ada imannya, dia akan bilang ya sami'na wa ata'na. Tapi kalau misalnya orang itu kufur, dia nggak masuk kuping kiri keluar kuping kanan, atau masuk kuping kanan langsung lewat ke kuping kiri. Ya, ini di surat Al-Ghasyiyah. Dan terakhir di surat Muhammad ayat 10. Ya, maaf sebentar. Saya lihat surat Muhammad sebentar.
di surat Muhammad ayat 10, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim wal kafirina amsaluha dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Tidakkah mereka maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka dan bagi orang-orang kafir akan menerima azab yang serupa. Dalam bahasa kita sekarang ini emang pada belum baca YouTube gitu. Ustaz, audionya ter-unmute, Ustaz. Ustaz. Speakernya unmute. Okay. Memang kita nggak lihat itu bagaimana gunung yang diukir menjadi istana, gunung diukir jadi perumahan, akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang tinggal sejarah. Kehebatan Romawi, kehebatan Yunani itu dirubah tinggal menjadi sejarah. Nah, kalau misalnya kita Ter-unmute kembali Pak Ustadz. Mic-nya ter-unmute. Baik, udah. Maaf, kedengaran Pak? Ya, kedengaran. Ya. Balik dong ke Allah. Itu yang diajak oleh ayat ini di surat Muhammad ayat 10 dan ayat 11. Hendaknya kita ini pelajar sejarah orang lama ya. mulai dari Nabi Nuh. Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh, sampai kaumnya Nabi Isa, tentu Nabi Musa juga. Ini menjadi pelajaran buat kita. Nah, bedanya untuk Nabi Muhammad ini azabnya ditunda ya. Ditunda. Orang-orang yang nakal di zaman pasca Nabi Muhammad SAW, azabnya tidak lagi diturunkan secara biar gitu, cara hancur, akan tapi ditunda. Ini sebagai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad dan kepada kaumnya, agar apa? Agar yatafakkarun, agar berpikir. Dan sekarang ini kan sebenarnya pola pikir ini menjadi media yang lebih mudah lagi. Orang mau lihat sejarah kayak gimana, mau lihat kejadian kayak gimana, tinggal buka YouTube doang, tinggal buka Google doang, udah bisa ngelihat kayak gini. Yang sekarang menjadi permasalahan adalah apakah ini dijadikan pelajaran atau tidak? Dia tafakkarun atau enggak? Kalau seorang Muslim tidak bisa tafakkarun, maka ya Muslim belum sempurna ini. Muslim belum sempurna. Kita disuruh tafakarun dong, jadi ulul albab dong, jadi orang yang berpikir dong. Nah, agama Islam kan disuruh ikro di sini kan artinya kan bukan ikro yang tertulis doang, ikro yang tidak tertulis juga, ikro alam juga, ikro fenomena juga, ikro sejarah juga. Ini yang diajarkan oleh Islam, dan kita disuruh arahnya ke sana. Ayo kita semuanya berpikir. Nah, sekarang tinggal hadisnya. Hadisnya mana hadisnya yang dijadikan oleh Imam Nawawi sebagai hadis yang patokannya ya di bab ini. Saya buka hadisnya dulu. Satu hadis yang beliau ambil. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Syidad ibn Ausin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut
wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi. Rawahu Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun. Ini Al-Qais orang orang yang pinter. Ini Rasulullah pengen bedain ya, orang yang pinter ya kayak gimana sih? Orang yang pinter adalah orang yang mandana nafsahu. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Orang yang bisa ngukur dirinya. Ngukur dirinya. Orang yang bisa ngukur diri artinya kan tahu ya, tahu dirinya nih, tahu dirinya siapa gitu. Di sini hasilnya apalah wa amila lima ba'dal maut. Dan dia lebih konsentrasi kepada hal-hal yang bakal dihadapinya setelah kematian. Ini aja. Saya ulangi, Al-Qais, orang yang cerdas adalah orang yang mendana nafsahu, orang yang tahu diri, orang yang bisa mengukur dirinya, orang yang tahu bakal nasibnya kayak gimana, dan hasilnya adalah wa amila lima ba'dal maut. Dan dia lebih banyak memikirkan akan kehidupannya setelah kematian. Wal ajiz, sedangkan orang yang lemah adalah manittaba'a nafsahu hawa, orang yang hawa nafsunya mengikuti keinginannya, atau keinginannya mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan nanti ujungnya adalah kan Allah Ghafurur Rahim. Apa iya sih Allah itu akan menyiksa kita, padahal Allah itu Rahman, Allah Rahim. Ini banyak banget saya berdiskusi sama beberapa teman yang masih vulgar ya, melakukan hal-hal yang negatif, dan lantas dia berdalil dengan kata-kata apa iya Allah mau menyiksa saya? Kan Allah tuh katanya Ghafurur Rahim. Allah katanya Rahmanur Rahim. Katanya Allah rahimnya itu lebih besar. Ada 99% yang disisakan untuk di akhirat. Masa saya satu orang kayak gini mau disiksa? Kan nggak mungkin. Ini wataman Allahil amani. Nah, ini orang-orang yang ajiz ya. Allah itu kan dia lupa bahwa Allah itu laha maktasabat wa alaiha maktasabat. Setiap orang tuh membaginya apa yang dikerjain, baik positif maupun negatif. Allah kan ngitung. Kan ada yang namanya timbangan, ada yang namanya hisab. Kalau hisab kan ada dipilah ya. Yaumul fasl, hari kiamat kan yaumul fasl, hari membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang masuk surga dan masuk neraka, antara yang kafir, antara yang beriman. Itu yang akan dibedakan nanti di hari akhirat nanti. Nah, orang-orang yang ajiz, orang yang ajiz adalah yang ya udah ngikutin hawa nafsunya aja. Bukan dikontrol oleh keimanannya, bukan dikontrol oleh ketakwaannya, akan tapi dikontrol oleh hawa nafsunya. Dia masih muslim. Terus muslimnya kayak gimana ya? Wa tamanna 'ala Allahil amani. Muslimnya kayak begitu. Muslimnya ngarep-ngarep doang tanpa ilmu, tanpa ilmu hanya ilmu ngarep doang. Nah, ilmu ngarep ya salah lah. Nah, kalau orang yang pintar adalah yang hitung saya pahalanya udah berapa, saya dosanya udah berapa, saya amal solehnya udah berapa, saya ibadahnya udah cukup atau belum. Walaupun ya kita menghitung sekaya gimana pun juga ibadah kita nggak bakal cukup, amal soleh kita nggak bakal cukup. Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun, kata Rasulullah, ini saya mengkategorikan hadis ini sebagai hadis yang membuat awalnya membuat orang muslim pesimis. Karena Rasulullah bilang begini, ini kepada para sahabat, tidak ada seorang pun, ini ngomongnya kepada sahabat, tidak ada seorang pun yang amalannya di antara kalian, kata Rasulullah, yang amalannya mampu untuk membawa dia ke surga.
Wah, ini sahabat pada kelimpangan ini. Tidak ada seorang pun yang amalannya mampu membawa kalian masuk ke surga. Sahabat pada bingung, wah kalau gitu kami sulit untuk masuk surga. Wala anta ya Rasulullah. Akhirnya sahabat tanya, bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Apakah engkau juga termasuk atau tidak? Rasulullah pun bilang, wala ana. Tidak juga aku. Illa di ujungnya baru kabar gembira. Awalnya kabar yang menyedihkan, membuat kita pesimis, akhirnya kita bikin jadi optimis. Optimisnya kayak gimana? Karena ada rahmat Allah yang bakal diberikan. Nah, rahmat Allah inilah kalau kita hitung-hitung nih, kita nih, mudah-mudahan amin ya, kita ditakdirkan Allah masuk surga semuanya. Cuman apakah Pak Rudi masuk surga itu karena amalannya, Lutfi masuk surga karena amalannya, tadi saya lihat Ustaz Mustafa Naha masuk surga karena amalannya, jawabannya tidak. Pak Dasril yang ngurusin masjid masuk surga karena amalannya, jawabannya tidak. Nah, mungkin saham amalan kita mungkin cuma 50, nggak sampai kali ya, 40% kali. 40% atau 33% kali. Yang 60% dari mana tuh? 60% adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Given dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Bahasa yang lainnya adalah redo Allah dikasih tuh. Gara-gara Allah redo kepada kita, dikasih tuh yang 60%-nya. Jadilah kita dipersilakan untuk masuk ke surga. Ini yang buat kita optimis. Nah, karena itu kita disuruh ngapain? Wa amila lima ba'dal maut. Wa amila lima ba'dal maut adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niat kita harus dipasang ya. Dipasang lillahi rabbil alamin. Biar apa? Biar apa? Biar kita ini semuanya adalah kita peruntukkan untuk Allah. Saya sholat untuk Allah, saya mengatur keluarga untuk Allah, saya bekerja juga untuk Allah, saya membantu urusan sosial juga untuk Allah. Semuanya adalah lillahi rabbil alamin. Walaupun saya bekerja yang digaji, tapi gaji ini adalah dalam rangka kerja saya adalah dalam rangka ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja saya adalah dalam rangka untuk menjalankan sunnatullah ya dalam kehidupan. Dan hasil dari kerja saya adalah untuk kehidupan yang emang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu lengkaplah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, baik. Nah, hadis yang berikutnya yang ingin saya angkat di sini biar lengkap adalah kalau Rasulullah SAW, ini hadis 67 di kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beberapa imam yang lainnya, dan nilai hadisnya adalah hasan, boleh dijadikan dalil. Min husnil islamil mar'i, dari kebaikan Islamnya seorang adalah tarkuhu malayani. Ini kita nih banyak banget ya, banyak banget yang gara-gara medsos, gara-gara media sosial kita yang berubah, pola hidup kita yang berubah, ini kita banyak banget melakukan hal-hal yang tidak berguna, tapi kita aktif melakukannya. Padahal di sini Allah bilang di antara kebaikan seorang Muslim adalah tarkuhu malayani, meninggalkan. Suaranya kecil lagi, Pak Ustadz. Buat dia, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat buat dia. Contoh simpel. Ini banyak medsos, ada yang penting, ada yang tidak penting.
ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Pertanyaan kita adalah kalau kita mau jujur ya, mau jujur 100 medsos yang kita baca itu mana yang kategorinya wajib, mana yang kategorinya sunnah, mana kategorinya mubah ya. Nah, mana kategorinya makruh dan haram. Nah, saya khawatir banyak banget hal-hal yang kita nih masuk di kategori makruh. Bahkan kadang-kadang masuk di kategori haram. Ada kendala soal suara, Pak? Sudah sering hilang-hilang, Pak. Sekarang udah oke. Oke. Ya, baik. Udah oke, Pak ya? Sudah oke. Ya. Kecil lagi hilang, Pak Ustadz. Di mute. Suaranya mute, Pak. Karena kita banyak memikirkan duniawi, kita jadi apa? Jadi banyak memikirkan yang makruh dan yang haram. Batasan tertingginya yang mubah, gitu, yang mubah. Yang sunnah masih jarang. Saya nggak ngomong jamaah masjid subuh Pondok Indah. Kita ngomong secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Bagaimana dunia medsos, bagaimana dunia TikTok, bagaimana dunia YouTube, bagaimana dunia yang orang pamer-pamer di medsos itu. Jawabannya kan ada yang na'udzubillah min dzalik, ada yang astagfirullahaladzim. Kan gitu banyakannya. Ada banyakan adalah astagfirullahaladzim. Ada yang jawaban kita adalah na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis yang tadi yang sebelumnya, wa amila lima ba'dal maut. Ketika bermain medsos pun kita bermain dengan di ranah-ranah yang kategorinya adalah mubah. Di ranah kategorinya sunnah. Pengajian kita kayak gini kan luar biasa. Ini kategorinya sunnah ya. Bahkan untuk kondisi tertentu menjadi wajib untuk kondisi tertentu. Ini, tapi seberapa banyak media digunakan untuk hal-hal yang baik seperti ini. Nah, terakhir hadis yang saya bacain langsung dari urutan di Riyadhus Shalihin. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alur rajulu bima daraba imra'atahu. Ini hadisnya agak sedikit apa yang saya bilang ya. La yus'alur rajul. Jangan ditanya seorang laki-laki fima daraba imra'atahu. Kenapa dia memukul bininya. Ini harus dipahami secara baik ya, secara baik. Di zaman Nabi memukul istri itu adalah hal yang banyak dilakukan, apalagi di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah memukul istri banyak dilakukan. Islam datang kan dengan fase nggak boleh memukul wajah, nggak boleh memukul yang membahayakan. Terus pukullah di bagian yang tidak membahayakan. Nah, terus Rasulullah mencontohkan, Aisyah menceritakan, Rasulullah tidak pernah memukul istri-istrinya. Rasulullah tidak pernah satu kali pun memukul istri-istrinya. Ini artinya apa? Orang yang paling sering berinteraksi. Suami diberi kekuasaan. Di rumah tangga dia diberi kekuasaan.
Terus orang yang paling sering berinteraksi dengan suami siapa? Istri dan anak. Istri dan anak. Boleh nggak suami memukul istri? Aslinya boleh, tapi jangan lakukan. Itu perintah selanjutnya. Boleh, tapi jangan lakukan. Kata Rasulullah, aku tidak pernah melakukannya. Nah, terus di hadis ini maknanya adalah bukan suami yang baik yang masih memukul istri. Nah, ini interaksi dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin untuk hadisnya cukup sampai di sini. Kita bisa berinteraksi dengan tanya jawab. Dan di bab berikutnya habis kita melihat keagungan makhluk Allah adalah al-mubadarah ilal khairat. Ini dia nih. Ketika iman kita udah tinggi, kita bisa mengucap subhanallah, kita bisa mengucap masya Allah, mau ngapain lagi? Udah segera melakukan hal kebaikan semampu yang kita bisa, sebatas yang kita mampu. Bisa bantu tetangga, alhamdulillah. Bisa bantu lingkungan yang lebih besar lagi, alhamdulillah. Bisa bantu negara, ya alhamdulillah. Bisa bantu Provinsi DKI, alhamdulillah, dalam menangani COVID ini, alhamdulillah. Ini tema yang akan kita bahas pada kajian yang akan datang. Mungkin ini, Pak. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya, kajiannya. Sebelum lakukan tanya jawab, perkenankan saya membacakan beberapa pengumuman atas aktivitas yang akan kita lakukan dalam hari ke depan ini. Aktivitas yang pertama adalah esok, seperti biasa, setiap subuh Ahad, kita akan mentadaburi surat-surat Al-Quran, dan besok masuk pada surat Al-Quran ayat surat Al-Imran ayat 108-111 yang akan dibawakan oleh Ustadz Afdoli Ali Rahman. Dan kemudian disusul dengan jalan-jalan online, dan program besok adalah jalan-jalan ke Belgia dan ditemani, dibantu langsung oleh Wakil Dubes luar biasa Indonesia untuk Belgia, yaitu Bapak Sulaiman Sarif. Selanjutnya, kami juga mengumumkan mengenai program Classical Training Online untuk Iqra, membaca Al-Quran secara tartil, tahsin Al-Quran. Saat ini sedang berjalan Iqra batch yang ke-6, dan kami akan lanjutkan kembali dengan program batch ke-7 yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2021. Iqra batch ini, kajian Classical Online Iqra ini diadakan dalam 4 kali pertemuan. Bagi Bapak dan Ibu yang akan mengikuti Classical Training Online, dapat mendaftar ke admin kami di 0811 17 30 114 dengan mengirimkan WA ikut Iqra batch ke-7. Baik, selanjutnya kami juga mengharapkan Bapak dan Ibu yang ingin menyisihkan rezekinya dengan melakukan infak dan sedekah, maka kami akan sangat bahagia menerimanya. Sedekah ini akan kami gunakan untuk donasi dakwah kami maupun acara kegiatan sosial kami. Dapat langsung ditransfer ke rekening kami di Bank Syariah Indonesia dengan nomor 7220201001. Bisa juga berhubungan dengan bendahara kami, Pak Irwan Primaditya, di 0811 828 246. Setelah miringkan dakwahnya, mohon dapat disampaikan pemberitahuannya untuk kami catat ke admin kami di 0811
17 rakaat, 30 juz, dan 114 surat. Ini nomor admin kami. Mudah diingat. Ya. Baik, selanjutnya adalah tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya jawab, bisa menuliskan di kolom chat kami, atau silakan menuliskan raise hand, menekan tombol raise hand di Zoom untuk bertanya langsung dengan Pak Ustadz Lutfi Fatullah. Ini pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Ya. Tadi disebutkan mengenai wabah penyakit, ya. Jadi pertanyaan pertama adalah, apakah berdasarkan hadis orang yang meninggal yang terkena wabah penyakit, kalau dalam hadis adalah wabah penyakit taun, itu termasuk mati syahid. Jadi apakah orang yang mati dalam wabah penyakit COVID-19 ini juga mendapat pahala seperti pahala orang syahid? Itu pertanyaannya. Ya. Secara tekstualnya iya. Cuman permasalahannya kan kayak gini. Apakah COVID ini termasuk taun atau enggak? Ini definisinya. Kalau misalnya termasuk wabah, yang kedua, tinggal syaratnya kedua. Apakah beliau meninggalnya karena COVID atau bukan? Banyak yang meninggalnya bukan karena COVID, Pak. Akan tapi karena jantungnya, karena yang lain-lainnya. Yang ketiga, kalau misalnya meninggal karena COVID, betul karena wabah, tinggal dia sobiron muhtasiban atau tidak. Persyaratannya itu, sobiron muhtasiban atau tidak. Artinya sabar adalah dia menerima atau tidak. Muhtasiban, dia masih meyakini nggak? Ini semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya Allah udah tentukan, semua Allah udah ngatur. Saya kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya mengharapkan pahala dari dia. Kalau ini, maka lengkap itu persyaratannya, insya Allah matinya syahid. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan kedua. Tadi disebutkan dan yang seperti kita ketahui bersama bahwa masuk surga itu semuanya tergantung pada rahmat Allah, Maksud ya. Betul. Iya. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang amalannya bisa membawa masuk ke dalam surga, kecuali karena rahmat Allah. Nah, pertanyaannya, ada beberapa cerita atau hadis dari hadis yang sudah di dunia sudah diketahui, misalnya seperti Bilal, bahwa langkahnya itu sudah ada terdengar di dalam surga. Jadi bagaimana nih? Satu sisi tadi dikatakan tergantung pada rahmat Allah, tapi di sisi lain sudah ada kedengaran tanda-tanda bahwa dia akan masuk surga. Jadi kalau gitu, apakah amalannya ini lebih besar nanti untuk bisa masuk ke dalam surga? Jadi rahmat Allah itu penambah gitu. Bagaimana korelasinya nih, Pak Ustadz? Baik, yang sudah dijamin masuk surga ada 20 orang lebih ya. Yang udah dijamin, kalau tekstual dijamin masuk surga ada 10 orang, yang disyaratkan masuk surga bisa 20-an orang. Nah, mereka semuanya nih keyakinan kita masuk surga. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka masuk surga lewat amalannya atau lewat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Jawaban saya adalah karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Logikanya kayak gimana? Bilal ini mau masuk surganya kelas berapa, Pak? Kelas berapa? Kan kelasnya kelas 1, Pak. Kelas VIP. Bintang 5 atau bintang 7 sekarang nih, bintang 7. Bintang 7 modalnya berapa mau masuk bintang 7? Bintang 7 kan masuknya modalnya, kalau bahasa sekarang nih, satu harinya mungkin 10 juta lah, minimal ya, 10 juta. Nah, Bilal ini punya modal mungkin 3 juta. 3 juta, Allah kasih tambahannya 7 juta karena ridho Allah. Allah tambahin 7 juta sehingga Bilal dipersilakan untuk masuk surga ke kelasnya, kelas Jannatul Firdaus. Nah, kita ini sekarang ini punya modal berapa ya?
Nah, kalau misalnya Bilal kita bilang punya modal 3 juta, nah Lutfi punya modal 1 juta kan gitu kan Pak. Kayaknya sih kalau misalnya kita anggap Bilal punya modal 3 juta, kayaknya kita nggak sampai 1 juta Pak. Nah kalau 1 juta masuk kelas berapa gitu kan? Masuk kelas paling rendah. Masuk nggak kategorinya? Kan nggak masuk. Nah, artinya apa Pak? Semua yang udah disyaratkan masuk surga itu amalnya soleh, Allah redho, Allah redho. Nah, kalau dihitung-hitung, dihitung-hitung pakai kalkulator, amal solehnya itu tetap tidak eh, tidak menjadikan mereka masuk ke surga yang mereka akan masuki atau mereka akan dijamin akan masuk ke situ. Nah, tetap iniannya rahmat Allah punya andil paling besar di situ, bukan amalan mereka. Baik, jadi yang dikatakan tadi seperti Bilal akan masuk surga itu mungkin level surganya level yang rendah, paling tidak sudah bisa masuk begitu, Pak Ustadz ya. Iya, iya. Boleh dikatakan demikian nggak? Jadi ya mungkin sudah bisa masuk dalam level surga yang rendah, walaupun itu juga nanti tergantung pada rahmat Allah. Kayaknya juga masuk ke paling rendah juga nggak bisa kayaknya Pak. Oke. Tapi mungkin nggak tahu kalau yang paling rendah apakah subsidinya kecil atau subsidinya. Nah, masuk yang levelnya tinggi, subsidinya kan jadi tinggi juga. Wallahu alam, wallahu alam. Malam. Baik, ya. Iya, Semua tergantung rahmat Allah. Walaupun betul. kita sudah beribadah besar, paling nggak itu Iya, sebagai modal ya untuk iya, menghadap Allah. betul. Oke, ini pertanyaan dari Ibu Farida. Bagi Bapak Ibu sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, silakan raise hand. Mau bertanya langsung, nanti akan diberikan kesempatan setelah pertanyaan di chat dibacakan. Ini dari Ibu Farida, Pak Ustadz. Ya. Pernah mendengar bahwa semua umat Nabi Muhammad itu akan masuk surga. Bagaimana dengan hisab yang diterapkan pada semua umat? Jadi maksudnya mungkin ini perhitungannya nanti bagaimana? Apakah masuk surga langsung atau masuk neraka dulu? Mungkin kira-kira seperti itu. Ya, betul. Semua umat Nabi Muhammad artinya adalah orang yang beriman ya kepada Nabi Muhammad ya, mengakui beliau sebagai nabi. Jadi bahasa kita Islam ya, bukan artinya umat Nabi Muhammad itu non Muslim juga masuk. Kita ini semuanya bakal masuk surga, itu betul. Cuman kan ada gelombang, ada kloter. Ada gelombang pertama masuk surganya tanpa melalui neraka. Ini juga kloter-kloter. Ada gelombang kedua yang masuk surganya melalui neraka dulu. Itu juga kloter-kloter. Ada yang sehari di neraka, ada yang 2 hari, ada yang sebulan, ada yang 1 tahun, ada yang wallahu alam berapa iniannya, sampai di ujungnya adalah man qala la ilaha illallah. Kalau dalam bahasa hadisnya man kana fi qalbihi, barang siapa yang di hatinya dzurrah, sebiji sawi dari iman, dia akan masuk surga. Dia pernah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia akan masuk surga. Itu. Cuman kapan? Nah kan kita kan masuk neraka jangankan sehari Bu, 1 menit aja ogah gitu, apalagi seminggu, apalagi naudzubillah min dzalik. Nah itu kan kita berharap fakina ada benar itu kan kita ucapin berkali-kali itu. Kan kita nggak cukup bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Udah kan nggak cukup kan, Pak. Kita harus sambung ya. Sambung dengan wakina ada benar. Wakina ada benar. Gitu. Oke. Nah, ada doa nggak Pak Ustadz supaya kita bisa masuk surga tanpa hisab atau tidak melakukan proses hisab? Karena banyak kan doa-doa kita, ya Allah, semoga kami masuk surga tanpa melakukan hisab. Iya, boleh aja, tapi Rasulullah nggak pernah ngajarin doanya, tapi Rasulullah ngajarin adalah kriterianya, jumlahnya. Jadilah orang yang soleh,
ada kategorinya kan ada 70.000 orang ya. Ada 70.000 orang, ada riwayat yang lain 700.000 orang. Nah, ini mereka nih, mereka. Cuman secara teks ya, terek Rasulullah apa namanya? Ya Allah masukkanlah saya ke surga tanpa hisab gitu, tanpa hisab itu nggak diajarin Pak. Cuman amalan-amalannya itu diajarin, kriteria kayak begini bisa masuk surga tanpa hisab. Cuman nanti ujungnya dibatasin lagi. Ada yang batasannya, ada riwayat ya, 70, ada yang bilang 700.000. Tapi Allah bisa meluaskan lebih daripada itu. Nah, yang kita disuruh apaan nih? Maaf, boleh nggak kita berdoa, ya Allah masukkanlah aku ke surga tanpa hisab? Boleh. Cuman kamu mau masuk surga tanpa hisab, jangan lupa ya, amalannya juga tanpa hisab, gitu. Sedekahnya juga tanpa hisab. Kalau sedekahnya masih ngitung, yang ngambil yang kecilan, masuk surganya pengen hisab. Jadi Tanpa lucu kan hisab. Pak? Iya, tanpa hisab ya. Kalau istilahnya, kalau berbuat baiknya masih hitung-hitungan, terus mau masuk surganya tanpa hisab, ya. Tapi kalau misalnya berbuat baiknya sudah tanpa hitung-hitungan, itu mudah-mudahan masuk kategori masuk surga tanpa hisab. Intinya boleh berdoa seperti itu, tapi secara tekstual Rasulullah tidak mengajarkan. Oke, baik. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Renos Firdaus ya. Ini masalah sikap Pak Ustadz ya. Beliau menanyakan saat ini lebih banyak orang takut atau percaya pada COVID daripada Allah. Apakah itu bisa dibilang syirik juga? Jadi orang banyak yang takut ke sana, takut ke sini, takut kena. Sementara ada orang yang bilang itu qadarullah, udah nggak usah takut. Asal kita jaga protokol kesehatan, maka selanjutnya takdir Allah. Nah, bagaimana mensikapinya nih? Ya, seperti ini. Jadi yang takut-takut itu apakah bila dibilang syirik atau enggak? Itu mungkin pertanyaan dari Pak Renos. Ya. Ada orang yang mendewakan COVID jadi syirik. Tapi kalau orang melihat COVID sebagai makhluk Allah, sebuah fenomena, ya enggak. Terus berinteraksinya adalah tawakalnya jalan, terus usahanya, ikhtiarnya jalan. Ini kan harusnya yang kayak gitu yang benar ya. Tawakalnya jalan, ikhtiarnya jalan. Tawakalnya ya nyatakan bahwa COVID itu makhluk Allah dan dia akan tunduk sama Allah. Dia nggak jalan sendiri, Pak. Dia nggak liar ya, nggak makhluk liar yang uncontrol. Nah, yang nggak arahnya nggak pakai alamat gitu. Udah ada alamatnya, Pak. Masuk ke siapa aja ada alamatnya. Nah, cuman yang pengendalinya siapa? Tetap Allah. Nah, walhasil gimana caranya, solusinya kita harus bertawakal kepada Allah. Cuman Allah kan juga nyuruh kita ikuti sunatullah. Ikuti sunatullah. Sunatullah apaan? Kalau menghadapi virus yang kayak begini, ya ikuti protokol kesehatan. Jaga jarak lah, pakai masker lah, nanti pakai suntik vaksin lah, ya kita disuruh ikutin. Jadi Islam itu kan yang mengamalkan tawakal diamalin, ikhtiar diamalin. Itu Pak. Dua-duanya tetap harus berjalan, Pak ya? Iya, dua-duanya berjalan. Salah ya kalau misalnya saya mohon maaf, saya berkali-kali ngomong kepada para pejabat di lingkungan Provinsi DKI, Pak, ajak orang untuk berinteraksi dengan COVID ini bukan dengan 3M saja, bukan dengan 3M saja, akan tapi pakai 3B, 3M. 3B-nya berdoa dulu, bertawakal terus, bersedekah lagi. 3M-nya ya kita tahu lah 3M-nya apaan. Nah, ini kita amalin, jadi akidahnya dapat, ikhtiarnya dapat. Jangan lupain bahwa yang menentukan semuanya adalah Allah, gitu. Iya. Gitu. Ya,
Jadi sudah ada 3M, selanjutnya 3B, dan tidak perlu takut yang berlebihan ya. Ya, dan kita posisinya 3B dulu, Pak. 3B dulu baru 3M. Akidah dulu ya. Baru 3M. Ikhtiar. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan langsung nih, Pak Jono sudah raise hand. Silakan Pak Jono untuk bertanya langsung kepada Ustadz Lutfi. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam. Ini Ustadz, ini kan kaitan dengan ini COVID ini sekarang kan lagi naik nih gitu ya. Iya, iya. Ini nyambung pertanyaan Pak Renos tadi nih, musyrik apa tidak musyrik, terus kemudian kita harus taat pada siapa. Jadi ini kalau nggak salah dari Majelis Ulama untuk DKI ini kan boleh tidak sholat di masjid nih, boleh sholat tidak ke masjid lah untuk sholat, terutama sholat Jumat lah yang wajib. Iya. Nah, tapi bagian ini di masyarakat kita, terutama yang di kampung-kampung nih, wah ini kita nggak tetapnya harus ini gitu. Dan sebagian masyarakat kita lah sebagian besar kebelah dua nih. Ini aturan dulu nih MUI apa memang ini kan sholat ini wajib nih gitu. Nah ini menyikapi ini seperti ini gimana nih Pak Ustadz nih gitu. Nah ini harus didulukan mana nih kondisi seperti ini kira-kira gitulah ini. Cukup sekian dari saya, cukup sekian. Jawaban sebenarnya sangat mudah lah. Sangat mudahnya gini. Sekarang besok hari Jumat nih kita dari Pondok Indah rame-rame yuk jalan ke Bandung. Ke Bandung. Tanyaannya nyampe di Bandung hari Jumat ya jam 12. Kita wajib Jumatan nggak? Enggak. Enggak kan? Iya. Wajib Jumatan. Sebabnya apa? Sebabnya karena kita lagi musafir. Lagi musafir. Ini di Pondok Indah nih. Kita sama-sama di Pondok Indah. Hujan gede banget, Pak. Hujan gede banget. Azan jam 12. Hujan gede banget jam 11.45. Gede banget. Atau dari jam 11 hujan gitu. Gede banget gitu. Pertanyaannya, wajib nggak kita sholat Jumat? Ini sama-sama di Pondok Indah nih. Semuanya orang Pondok Indah. Masjidnya masjid Pondok Indah. Wajib nggak Jumat? Jawabannya kan nggak wajib. Nggak wajib Jumatan. Itu gara-gara hujan loh. Tadi gara-gara pergi, ini gara-gara hujan. Nggak wajib Jumatan. Ini beneran Ustaz. Tapi kami semuanya nggak pernah tuh hujan semuanya. Ya, kita semuanya ngelaksanain Jumatan tuh walaupun hujan kayak begitu gitu. Hukum fikih aslinya itu nggak wajib, Pak. Boleh nggak sah atau nggak kalau kita Jumatan juga sah dan sah sholat Jumatan kita. Tapi kalau misalnya saya nih nggak pergi ke masjid karena hujan lebat, nggak pergi Jumatan, saya dosa atau enggak? Enggak dosa. Misalkan kan ada payung, kan ada apaan gitu. Emang di Bandung susah nyari masjid, Pak? Kan gampang nyari masjid, tinggal belok kanan belok kiri aja ketemu masjid. Nah itu kan sebabnya kan bukan karena tapi kemudahan yang diberikan oleh agama kita buat orang yang musafir, kalian boleh kok nggak ikut Jumatan. Kan gitu. Sholatnya boleh kok dikosor, sholatnya boleh kok dijamak. Nah, buat yang lagi turun hujan ya, turun hujan besar, turun lebat, boleh kok kalian nggak usah Jumatan. Itu rukhsah ya, rukhsah yang diberikan, keringanan yang diberikan oleh agama kita. Nah, tinggal kita ambil atau enggak, gitu. Ambil enggak. Nah sekarang ini lagi pandemi kayak begini, penyebabnya adalah karena penumpukan orang gitu. Boleh nggak kita nggak Jumatan? Boleh nggak Jumatan. Tapi kalau misalnya di daerah yang dikatakan zona hijau, ya silakan Jumatan. Yang zona merah bahkan jadi Jumatan jadi haram, tak? Karena menjadi wasilah ya, jadi wasilah. Itu Pak Jon. Iya. Afdolnya gimana Pak Ustadz? Afdolnya nih. Sebenarnya kalau kita kondisi seperti ini, Afdolnya ngikutin itu, atau ini kan boleh-boleh dua-duanya nih. Lihat zonanya. Zonanya zona apa?
kalau masjid kita di zona merah, afdolnya tidak. Kalau kita di zona hijau, afdolnya masih melakukan jumatan. Ya, ini benang merahnya di sini kelihatannya Pak Ustadz. Ini yang Ya. belum dipahami di masyarakat nih kelihatannya. Ya. Jadi, saya tetap ngikutin aturan Allah itu satu lagi. Ini MUI kan manusia, nih, ada yang begitu. Tapi tadi garis benang merahnya udah jelas tadi ya. Gitu. Kalau merah kita ikut itu, rutshoh tadi gitu. Kalau misalnya hijau kita ya silakan ikut Abdanus sunnah gitu. Sekira cukup Pak Ustadz. Iya. Kalau Pak Jono yang ngurus masjid harus hadir Pak, menyiapkan speaker-speaker. itu tadi untuk pengurus masjid. Kalau ini kan 200 orang ikutin ini. Yeah. Jadi kalau ini di DKI ini, terus saya kalau DKI ini yang zona hijau itu menurut saya itu tadi yang Pak Ustadz sampaikan tadi gitu. Jadi mau pengurus masjid mau jamaah itu ya mestinya ngikutin itu tadi. Itu boleh tidak sholat ini. Ini masalah pengurus suka disalahkan sama jamaah ini masalahnya gitu. Yeah. Nah di situ ini benang merahnya itu. Cukup Pak Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Asril nih Pak yang mau bertanya langsung. Silakan Pak Asril. Ya, terima kasih Pak Redi, Ya. Pak Saidin. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam. Pak Lutfi, di surat Saba ayat 46, surat Al Imran ayat 109 sampai 191, surat Al-Ghanisah ayat 17 sampai 21, lalu surat Yusuf ayat 109. Nah, di dalam keempat ayat ini Allah selalu meminta manusia berpikir. Mengapa Allah selalu meminta manusia berpikir? Apakah pada zaman itu umatnya sombong-sombong atau tidak mau mengerti? Mohon pencerahan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia diberi keistimewaan ya dibanding dengan makhluk yang lain adalah akal. Afala taqilun, afala tafakkarun, ini adalah keistimewaan manusia. Bahasanya kan kayak gini. Apa yang Allah berikan sebagai keistimewaan kalian, gunakan dong. Kan begitu. Orang kaya diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaannya. Sedekah dong, zakat dong. Kan begitu, Pak. Orang alim dikasih keistimewaan dengan kecerdasannya. Bagi-bagi dong ilmunya, jangan disembunyikan. Nah ini kan personal. Nah yang umum kan akal semuanya punya. Hanya orang gila yang bebas dari ajakan ini. Dan orang gila tidak mukallaf. Orang gila tidak terkena beban. Orang gila akan masuk surga walaupun dia nggak pernah ngapa-ngapain. Dan kita semuanya kan nggak mau jadi orang gila, Pak. Nah, ketika kita disuruh berpikir kan dari hal yang sederhana yang kita lihat semuanya. Apalagi yang duruna ilal ibili, tuh lihat tuh ontak gimana gitu. Anda nggak pernah lihat ontak. Wa ila samai kaifa rufi'at, tuh lihat iniannya langitnya. Wa ilal jibali, tuh lihat gunungnya. Bagaimana Allah tancepin. Kan kita yang ngelihat gunung kan akan bilang subhanallah ya. Akan bilang subhanallah ya Allah ya Rabbi, kokoh banget. Nanti kan ini kokoh banget ya. Ternyata gunung bukan satu. Gunung ada 1000 gunung, mungkin ada 1 juta gunung kali. Gunung kalau ini kokoh, siapa yang menciptakannya? Pasti ada yang menciptakannya. Nggak mungkin ini jalan sendiri. Nggak mungkin pergantian malam dan siang itu berputar secara otomatis, kan nggak mungkin. Pasti ada yang ngatur. Nah, yang ngatur kan berarti hebat banget. Siapa yang ngatur? Itulah Tuhan ya. Nah, Tuhanlah yang Rabbul Alamin, yang mengatur semuanya. Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang akan mengajak orang kepada beriman, dan supaya tidak salah, ada risalahnya.
risalahnya ya Quran nanti dilengkapi dengan hadis dibawa oleh seorang nabi gitu, seorang nabi. Nah, disitulah manusia disuruh mencari cari kebenaran itu lewat risalah ketuhanan. Nah, itu Al-Quran. Risalah kenabian itu hadis. Nah, ini kita disuruh berpikir, Pak. Karena Allah ngasih semua orang bisa berpikir. Ya. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih Pak Freddy. Terima kasih Pak Saidi. Baik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Asrin. Baik, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung, silahkan raise hand. Ini masih ada waktu sekitar 5 menit kembali. Jika ada yang bertanya langsung, bisa langsung bertanya langsung dengan Pak Lutfi. Atau kalau malu, bisa menuliskan di kolom chatnya. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian. Apakah ada yang mau bertanya langsung? Ada yang ingin bertanya langsung atau ini mengajukan pertanyaan lewat chat, silahkan. Masih cukup waktunya, masih ada 5 menit, untuk bertanya langsung. Satu pertanyaan kembali. Pak Saidin, mungkin Pak Saidin yang mau nanya langsung, kali ini diberikan kesempatan. Belum ada Pak Reddy. Belum ada ya. Tadi Pak Ustadz, ini ada yang banyak bertanya beberapa kali mengenai doa-doanya yang tadi di awal disampaikan. Bisa diulangi kembali doa-doanya apa aja Pak Ustadz? Yang pertama, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dibaca 3 kali. Ini 3 kalinya mutlak ya. Mau lebih boleh. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ini bacanya juga 3 kali. Yang ketiga, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan yang keempat adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini 4 doa. Nah, saya baca di catatannya. Ini masjid dibuka, mall masjid ditutup, mall dibuka. Ini jawabannya kayak gimana? Beda ya antara kita nih makan beribadah boleh di masjid, boleh tidak di masjid. Kalau belanja tuh kita mesti pergi ke pasar gitu. Kalau pasar ditutup, kita nggak bisa makan. Kita tetap harus pasar harus buka gitu. Walaupun dengan pembatasan dengan protokol yang lebih ketat. Kalau di masjid ada kelonggaran yang terbuka, Pak. Kita sah kok sholat di rumah. Sholat zuhur, sholat asar itu sah kok di rumah. Boleh kok di rumah. Nah kan kita nggak bisa Pak belanja di rumah ya. Kan pakai online segala macam. Untuk orang-orang tertentu iya. Kalau orang tertentu lain belum bisa. Nah karena itu saya masih menganggap wajar ya kalau pasar. Yang salah adalah kalau kita rajin ke pasar nggak mau ke masjid, itu yang salah Pak. Kalau nggak mau ke masjid ya jangan ke pasar juga. Itu baru adil. Kalau kita disuruh tutup masjid, tutup pasar, enggak. Pasar tetap buka, masjid boleh tutup. Bukan mengedepankan dunia Allah, enggak. Masjid buka tapi batasi gitu. Boleh, masjid jangan sampai di masjid saya tetap buka Pak. Zuhur asar maghribnya tetap kita persilakan, tapi tidak secara tidak seperti biasa gitu. Orangnya dibatasin. Jumatannya juga orangnya dibatasi. Itu kalau pasar, Pak Ustadz ya. Iya. Pasar kan mungkin lebih ke arah sembako ya, bahan pokok. Iya, betul, Kalau mall kan mungkin nggak sembako nih. Betul. Nah sekarang kita ya jangan ke sana. Ngapain Bapak ke mall? Kan begitu ya. Window shopping ya, nggak boleh. Iya. Kalau ke masjidnya ogah,
ya ke mallnya harusnya lebih ogah gitu. Kalau kalau ke masjidnya apa namanya mau, ke mallnya juga mau, ini mungkin masih berimbang kali ya Pak. Karena kalau kita bilang haram ya agak sulit kita mengatakan haram, karena kondisinya belum sampai ke situ. Kondisi sekarang ini belum sampai ke situ Pak. Nah, tapi kalau misalnya kalau makruh nggak ke mall, sekarang ini saya masih bilang makruh ke mall. Untuk kondisi sekarang Pak ya, kondisi sekarang makruh ke mall. Ke masjid kayak gimana? Ke masjid masih mubah gitu, masih mubah. Nah, belum makruh, masih mubah. Tapi kalau misalnya tapi udah nggak lagi sunnah gitu ke masjidnya. Kecuali masjid di zona hijau. Kalau di zona hijau ke masjid jadi sunnah Pak. Iya. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Nelvi Latif ya, mungkin ya, mengenai COVID nih ya, atau azab musibah. Ini cobaan, teguran, atau apa nih Pak Ustadz? Mungkin lebih ke arah apa makna daripada musibah, kira-kira itu ya. Iya, Tergantung dari orang untuk menafsirkannya. Nah, ini musibah atau teguran. azab. Iya, atau teguran. Nah, kalau awal-awal kita bilang teguran Pak, awal-awal COVID ini diperdebatkan nih. 1,5 tahun yang lalu, pertanyaan ini kan diperdebatkan. Masih banyak orang-orang bilang ini teguran. Kalau udah 1,5 tahun teguran, apakah nggak naik peringkatnya jadi musibah? Belum sampai ke azab, Tapi kayaknya kalau ke azab enggak Pak. Karena Rasulullah bilang umatku nggak akan diazab lewat ini. Mungkin berhenti sampai kepada teguran plus musibah dan naik kepada musibah. Belum sampai nggak Allah Rasulullah sudah dijanjikan oleh Allah tidak sampai mengazab dengan wabah yang mematikan matikan seluruh banyak umat orang. Ya. Iya. Jadi kalau azab itu lebih banyak orang yang terkena korbannya mungkin Pak ya. Betul. Ya. Mudah-mudahan ini hanya teguran dan musibah untuk kita semua agar lebih bertakwa kepada Allah. Amin. Baik, karena waktunya sudah habis Pak Ustadz, kita akhiri kajian pagi ini dengan berdoa. Mohon Pak Ustadz Lutfi memimpin doa kami semua. Wafa'ana karim wafa'ana ya rahman dan ya akhir ya ma'ika fi majidah ya rabbana kama yang bagi dia al-karim wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam wa ala zikrika wa syukrika wa istighfarika dan wa fi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim Allahumma shfi Allahumma shfi madana shifaan ajalan la yughadiru saqama Allahumma adfa'na al-bala wal wabal wal fitan ma dhahara minha wa batan ya Allah itu kami yang belas segala dosa-dosa kami Allah kuatkanlah iman kami Allah tunjukkan kami ke jalan yang kau ridhoi. Ya Allah jadikanlah kami orang yang mau berpikir, Amin. orang yang Amin. mau berenung, orang yang mau bertafakur ya Allah. Amin. Kagungan Allah dan mengembalikannya kepada Allah. Ya Allah, teman-teman kami, banyak saudara-saudara kami di negeri ini yang terkena wabah COVID-19 Allah. Ya Allah sembuhkanlah penyakit mereka semua. Ya Allah, ya Allah yang belum kena hindari, ya Allah, yang belum kena hindari ya Allah. Ya Allah selesaikan dengan secepat-cepatnya Allah. Bikudratika ya Allah. Bikudratika ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik Bapak dan Ibu pejuang subuh yang telah bersama kita semua sejak jam 5.30 tadi. Demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita, Ustadz Lutfi Fatullah, bermanfaat untuk kita semua dalam rangka menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada guru kita, Ustadz Lutfi, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsirah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat.
Atas nama pengurus Bujang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, kami ucapkan terima kasih dan apabila ada kesalahan, mohon dibuka pintu maaf. Kami tidak lepas dari kesalahan. Demikian kaji ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih.